Assalamualaikum, apa kabar? Jangan lupa di masa pandemi seperti saat ini, kita harus selalu menjaga kesehatan dengan selalu menggunakan masker, kemudian jangan lupa untuk rajin cuci tangan dengan menggunakan sabun atau dengan menggunakan hand sanitizer, lalu jangan lupa untuk selalu jaga jarak ya. Oke, sebelum kita mendengar penjelasan Ibu selanjutnya, jangan lupa untuk like and subscribe ya channel YouTube-nya Ibu Dini Suryani. Oke, langsung saja. Hari ini kita akan mempelajari tentang mengenal komponen listrik, yaitu tema 3 kelas 6 semester ganjil tahun 2020-2021. Ya. Ini adalah mapel IPA ya. Langsung saja penjelasannya. Oke, komponen listrik. Listrik adalah aliran muatan positif dan muatan negatif yang mengalir pada suatu penghantar dalam suatu rangkaian. Untuk menyusun sebuah rangkaian listrik, kita perlu mempelajari komponen penyusun rangkaian listrik dan fungsinya terlebih dahulu agar tidak terjadi kesalahan. Rangkaian listrik terdiri dari sumber listrik, kabel, alat listrik. Lalu selanjutnya sumber listrik. Sumber listrik ini ada bermacam-macam ya. Yang pertama nuklir atau yang terbuat dari uranium. Nuklir ini sangat efektif. Dengan 1 kilogram uranium dapat menyalakan listrik selama beratus-ratus tahun lamanya. Hanya saja nuklir ini yang berbahan bakunya uranium ini jika terjadi kebocoran akan menimbulkan bencana seperti dampaknya ketika bom atom itu ya yang menggunakan nuklir. Nah, itu bisa mengakibatkan radiasi. Nah, lalu selanjutnya adalah minyak. Tidak bisa diperbarui karena minyak ini merupakan hasil dari bumi ya, hasil dari tambang. Nah, biasanya minyak digunakan untuk pembangkit listrik tenaga diesel. Biasanya jika mati lampu selalu menggunakan diesel yang berbahan baku minyak. Yang ketiga yaitu batu bara. Nah, batu bara ini sangat mudah namun selain tidak bisa diperbarui akan menimbulkan polusi udara karena menimbulkan asap. Yang selanjutnya yaitu sumber energi berdasarkan gelombang dari ombak. Nah, ini sangat mudah didapatkan namun tidak bisa konsisten ya, karena gelombang ombak itu tidak pernah bisa stabil, kadang besar kadang kecil. Kemudian untuk produksinya atau untuk kemudian bahan baku sumber listrik dari ombak ini sangat memerlukan biaya yang cukup banyak. Nomor 5 yaitu sumber listrik angin. Nah, angin bisa didapatkan ya, biasanya kita ada di negeri Belanda ya menggunakan kincir angin sebagai pembangkit listriknya. Jadi cara kerjanya angin memutar kincir angin sehingga menggerakkan turbin, lalu dihasilkanlah energi listrik. Oke, yang selanjutnya hidroelektrik. Nah, ini berdasarkan hidro itu air, maka contohnya itu misalnya bendungan di Jatiluhur. Nah, Waduk Jatiluhur itu menggunakan bendungan untuk PLTA, pembangkit listrik tenaga air. Nah, bendungannya itu airnya digunakan untuk menggerakkan turbin, lalu tadinya dari energi gerak menjadi energi listrik. Nah, kemudian ada panas bumi. Nah, panas bumi ini sangat mudah didapatkan. Biasanya ini diserap dari panasnya bumi. Lalu tenaga surya. Nah, tenaga surya ini biasanya di rumah-rumah yang sudah modern untuk pemanas air atau memanaskan barang-barang
barang-barang lainnya yang bisa digunakan dengan tenaga surya seperti panel surya yang terdapat di atap-atap rumah ya. Kalkulator juga ada yang menggunakan panel surya juga. Kemudian pasang surut. Nah, pasang surut air laut ini sangat mudah ditentukan. Hanya saja untuk menjadikannya sebuah energi listrik membutuhkan biaya yang sangat tinggi. Dan yang terakhir adalah biomasa. Nah, biomasa ini terbuat dari bahan organik seperti daun-daun yang bisa berfotosintesis, kemudian ada kotoran hewan ya. Nah, pemerintah sudah mulai mencanangkan energi biomasa ini seperti penggunaan gas ya, untuk memasak itu menggunakan biogas. Oke, yang selanjutnya komponen listrik. Nah, komponen listrik itu apa saja sih? Nah, ada saklar ya, tombol on off-nya. Kalau kita menyalakan lampu ada yang kita pencet itu jika menyalakan atau mematikan, nah itu dinamakan saklar. Lalu kabel untuk mengalirkan arus listriknya, ada baterai sebagai sumbernya, lalu ada lampu dan dudukan lampu. Di pembelajaran selanjutnya akan Ibu praktikkan tentang membuat ini ya, rangkaian listrik sederhana berdasarkan tadi ya komponennya. Selanjutnya, peran komponen listrik. Peran komponen listrik dibagi menjadi dua, yaitu komponen penyedia listrik. Komponen penyedia ini yang menjadi sumbernya seperti baterai, aki, generator, dan lain sebagainya. Kemudian komponen yang kedua adalah komponen pengguna energi listrik, yaitu seperti lampu, setrika, kulkas, televisi, dan lain sebagainya. Banyak sekali ya barang-barang elektronik. Ya, barang-barang elektronik itu berarti sebagai komponen pengguna energi listrik. Nah, penyediaannya itu listriknya kalau di rumah-rumah itu PLN itu ya, sumbernya dari pemerintah, dari PLN itu, dari energi listrik. Kemudian ada juga barang-barang elektronik yang hanya menggunakan baterai, bisa baterainya sekali pakai atau yang dicas. Kemudian ada aki ini ada aki mobil, aki motor, kemudian bahan-bahan lain, barang-barang lain yang menggunakan aki. Kemudian ada generator. Yang selanjutnya, syarat susunan komponen listrik. Syarat susunan komponen listrik ini yang pertama harus memiliki sumber tegangan untuk membuat arus mengalir. Jadi harus bertegangan supaya arusnya mengalir. Lalu yang kedua, memiliki hambatan listrik, dan yang ketiga berupa rangkaian tertutup ya. Jadi harus ada sumber tegangan, ada hambatan listrik, dan berupa rangkaian tertutup. Komponen senter. Nah, di sini ada senter gambarnya ya. Ada nomor 1, 2, 3, dan 4. Nah, di situ ada nomor 1 itu adalah baterai ya, sebagai sumber energinya. Lalu yang kedua ada gambar lampu reflektor. Nah, nanti akan dijelaskan manfaatnya di slide selanjutnya. Yang ketiga adalah lempeng logam, ini ya yang panjang ini lempeng logam. Lalu ada yang keempat adalah saklar. Langsung saja. Manfaat dari komponen yang terdapat dalam senter, yaitu baterai, fungsinya sebagai sumber arus listrik. Lalu reflektor mengumpulkan cahaya sehingga cahaya lampu senter menjadi lebih terang. Jadi tadinya itu di dalamnya itu lampunya itu sangat kecil, namun karena adanya reflektor, jadi cahayanya dikumpulkan sehingga menjadi lebih terang. Oke, nanti bisa kalian analisis, kalian buktikan dengan membuka senter bekas ya.
Selanjutnya, lempeng logam tadi yang panjang seperti logam gitu panjang itu adalah sebagai penghantar arus listrik dari baterai ke lampu bohlam. Jadi yang mengalirkannya itu tidak menggunakan kabel namun dengan menggunakan lempeng logam. Lalu yang keempat adalah saklar. Saklar ini untuk menghubungkan atau memutuskan arus antara kawat pada terminal baterai dengan kawat dari dasar bohlam. Nah, jadi ya ada saklar atau tombol on off-nya. Anak zaman now taunya tombol on off. Setelah penjelasan Ibu tentang komponen-komponen listrik, silahkan kerjakan tugasnya, yaitu yang pertama, sebutkan benda-benda elektronik di lingkungan rumahmu beserta sumber energinya. Lalu, siapkan sebuah senter bekas, bongkar dan jelaskan komponen penyusunnya beserta fungsinya ya. Tadi sudah Ibu jelaskan, kalian tinggal membuktikan sendiri komponennya apa saja. Lalu yang ketiga, identifikasilah komponen tadi ya, dibagi menjadi komponen penyedia itu yang mana, lalu komponen pengguna energi listrik itu yang mana. Oke. Selanjutnya buatlah laporan tadi ya, yang tadi nomor 1, 2, 3 itu dalam laporan presentasi melalui video 3-5 menit durasinya. Sekian dari Ibu, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.